Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di Bisik kali ini saya Krisan Maharani sudah kedatangan bisa dibilang sih ini adalah teman lama saya ya. Tapi udah lama gak ketemu, udah lama gak bincang-bincang asik. Sekarang beliau hadir di sini. Sudah ada Ibu Evi Wiryasugata, seorang psikolog dan juga bisa dibilang Pak Bu, pengajar di seminari Fermentum. Kalau di seminari dibilangnya apa, dosen atau Formator. Oke. Bu Evi apa kabar? Baik. Selama tidak basuh ya Bu? Iya. Lama banget ya. Lama banget dari 2000. Aku terakhir tuh 2012. Kita nggak pernah kayak gini lagi ya. Iya. Nggak pernah Apa ya? Ketemu iya, tapi Iya. kita nggak pernah terlibat kerja bareng ya. Betul. Baru sekarang lagi. Nah, di hari ini kita bakal ngobrolin tentang relationship, tapi yang jauh, yaitu long distance relationship. Ini kan sekarang banyak nih Bu, banyak yang sebenarnya dari dulu ya. Iya. Dari dulu tuh banyak yang mempunyai hubungan jarak jauh. Tapi sekarang bisa dibilang mungkin bertambah banyak karena juga satu dan lain hal gitu terjadi hubungan jarak jauh atau long distance relationship. Sebenarnya nih Bu ya, yang namanya LDR itu baik atau enggak baik sih Bu gitu. Iya, kalau kita bicara ya San ya, baik atau nggak baik ya, sebenarnya kan tergantung dari kita yang menjalaninya dan situasi yang kita hadapi. Oke. Artinya mungkin lebih baik kalau bersama. Cuman ada situasi yang memaksa seseorang harus pisah gitu loh. Betul. Demi kelangsungan keluarga ini. Nah, kondisi ini kan harusnya disikapi dengan positif gitu. Oke. Nah, soalnya gini Bu, beberapa waktu lalu episode berapa ya, saya lupa nih. Itu ngobrol sama Ivan sama Cindy. Mereka itu sebelum menikah sempat LDRan 7 tahun. Lama kan ya? Ya. 7 tahun itu lama dan bukan beda kota tapi beda negara. Iya. Dari segi waktunya juga berbeda gitu, nggak bisa ketemu setiap minggu atau setiap bulan. Iya. Karena kan ongkos dan lain sebagainya gitu. Beda sama yang kalau yang cuman beda kota doang. Iya. Gitu. Kalau beda kota mah bisa dipaksa ya. Iya. Oke lah saya dateng gitu. Betul. Beda pulau udah beda-beda lagi tantangannya. Iya, tantangannya. Betul. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tantangan nih Bu, LDR tuh tantangannya lebih kemana sih? Lebih ke arah yang pertama sebenarnya pada diri kitanya ya. Kalau saya melihat loh tantangannya, karena harus ada kejujuran. Itu harus kuat ya. Kepercayaan. Nggak LDR juga kayaknya mah ini. Iya. Iya kan? Cuman kalau LDR kan bobotnya lebih besar San. Oh iya sih. Kalau misalnya satu kota ya, ada apa-apa kan kita gampang. Misalnya ngelacak, cari tahu ya. Nah, tapi kalau misalnya beda kota saja, beda negara beda lagi nih ya. Beda sulit. kota aja udah kan butuh usaha yang lebih, effort yang lebih ya. Iya. Gitu. Nah, itu kepercayaan, terus kejujuran. Iya. Kalau yang cemburuan tuh rada susah sih sebenarnya Bu. Betul. Ya Atau nggak? yang posesif Bener. ya. Yang posesif. Bener ya? Posesif itu betul. Itu gimana sih untuk menanamkan kepada pasangan kita yang memang mungkin yang rada cemburuan atau yang posesif gitu, untuk ini bisa loh berhasil hubungan ini gitu loh. Dari sisi siapa nih? Dari sisi si posesif atau dari sisi pasangannya? Dari sisi yang posesif dulu deh. Ya, oke. Kalau dari sisi yang posesif sih, menurut saya sarannya sederhana ya. Ada nggak sih orang yang sempurna? Nggak ada. Hanya Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Artinya kita juga harus belajar menerima bahwa kita ada kekurangan. Kalau kekurangan saya adalah sisi posesif. Posesif itu kan biasanya diartikan cinta ya, perhatian. Tapi kan akhirnya menghukum orang tidak bisa untuk kemana-mana ya. Betul. Diem aja di situ gitu ya. Terlalu banyak peraturan. Ya, terus apa ya? Geser sedikit gak bisa gitu ya. Ditanya gitu. Nah, mungkin harus Sherlock ya kalau anak zaman sekarang ya. Lu ada di mana? Oh, gue lagi di ini. Gue nggak percaya Sherlock ya gitu. Kalau nggak foto.
Foto masih nggak mau, sekarang mah Sherlock. Karena kalau foto kan bisa saja yang mirip, tapi kalau Sherlock kan otomatis lokasinya kan update. Kelacak, ya. Ya. Nah, jadi kalau dari sisi si posesifnya, yang pertama kita harus menyadari tiap orang punya kekurangan. Mhm. Yang kedua, yang harus disadari juga, orang nikah bisa dicerai. Mhm. Orang pacaran bisa diputus. Iya. Artinya kita harus belajar menjaga relasi ini. Menjaga itu bukan versi saya, tapi versi bersama. Oh, jadi harus satu visi. Betul, minimal ada satu pemahaman yang sama ya. Mhm. Menjaga tuh seperti apa. Ya, jadi jangan si ceweknya atau si posesif inilah misalnya berpikir menjaga itu harus dengan komunikasi yang intens, atau minimal seperti apa ya? Mungkin bukan hanya intens ya, tapi juga sampai detail banget gitu loh. Mhm. Ya, jadi misalnya, oh saya lagi makan, siapa aja, dengan siapa aja, foto dong, gue pengen lihat. Makannya gitu. apa? Makannya apa? Gue lihat, wah itu nggak sehat gitu. Ada yang Nggak. begitu kan, Bu? Ada. Jadi hal-hal seperti itu kan harus dipahami. Jadi keduanya itu harus punya paham lah. Apa sih yang harus saya jaga? Apa sih yang harus kami jaga? Karena kalau tidak, percintaan itu bisa berakhir. Menikah bisa dicerai, pacaran bisa diputus. Oke, kalau dari sisi yang pasangan yang tidak posesif? Nah, dari sisi ini juga sebenarnya sama. Yang pertama menyadarilah bahwa pasangannya punya kekurangan hal itu. Maka dia juga harus belajar tidak provokasi lah istilah saya gitu ya. Jadi kalau ditanya apa, oh ya udah begini aja. Oh dia kan minta detail, jelaskan lebih detail. Sambil pelan-pelan diajak ngomong. Kalau sampai satu titik ya demikian mengganggu, mungkin ada baiknya disarankan untuk atau konseling dengan profesional. Kalau meskipun masih dalam tahap pacaran? Iya, karena kan kita harus ngukur kan. Pacaran itu kan bukan hanya sekedar seneng-seneng doang ya. Kalau ini pacaran dalam arti yang serius loh ya. Ya. Jadi mau ke jenjang pernikahan. Jadi ya yuk dilihat kalau nanti pasanganku ini memang si posesif, saya sanggup gak nerima. Oke, karena kan posesif ini tidak akan langsung berubah setelah menikah ya. Iya. Belum tentu loh. Bahkan bisa lebih menjadi-jadi karena kalau dulu kita tidak ada ikatan resmi, tapi setelah ada ikatan resmi, saya merasa lebih misalnya memiliki dia. Nah itu kan juga masalah. Oke, berarti memang disarankan kalau memang sudah sangat mengganggu sekali, lebih baik konseling. Konseling. Dan nanti kalau misalnya dari psikolog nggak berhasil, mungkin harus dibedakan kepada psikiater dulu. Ya, kalau dari situ penanganan sudah lebih dalam, kemudian tidak ada titik temunya juga. Yuk kita berukur-ukur. Kalau saya mengatakan sanggup gak saya hidup dengan dia? Kalau saya sanggup, jalani, tapi dengan positif ya. Jadi jangan sampai sudah nikah terus ngomel. Tapi kan ngomel wajar, Bu. Ya tapi ngomelnya, elu nih ya, misalnya lo ya bahasa sehari-harinya, elu ya dari zaman dulu begini, gua tuh sebenarnya dua waktu itu udah nggak mau, cuman gua kasihan pacaran kita udah lama, jangan mempermalukan. Nah itu kan lebih menyakitkan. Betul. Dan itu cukup sering terjadi. Jadi saya bilang kalau kita pacaran, ya harusnya berani membahas hal-hal yang membedakan atau ya hal-hal yang bermasalah. Berarti bukan hanya pacaran yang hanya tahu happy-happynya aja, Betul. bagus-bagusnya, senang-senangnya aja gitu ya, Bu ya. Itu. Apalagi kan hubungannya ini adalah yang LDR-an gitu. Iya. Tantangannya lebih banyak, kesulitannya juga pasti lebih banyak dibanding yang deketan Iya. gitu. Tapi kan itu yang pacaran, Bu. Kalau yang udah nikah gimana tuh? Ya itu biasanya kebablasan ya. Dulu waktu pacaran nggak dibicarakan, tiba-tiba sudah menikah, kita baru tahu nih, baru muncul nih. Oh iya, ada yang begitu. Ada taring-taringnya baru muncul ketika sudah nikah. Kan nggak bisa nyesel belakangan, Bu. Nggak bisa diretur soalnya kalau udah itu nikah. Nggak bisa retur. Nggak bisa. Karena Sekali barang seumur yang hidup. sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Bener. Ada tulisan begitu. Nah, maksud saya kalau sudah terjadi seperti itu, yuk sama-sama perbaiki. Jadi artinya ajak komunikasi, ngomong dengan
bahasa yang sama loh ya. Mm-mm. Jadi kan keributan tuh muncul kalau dua orang teriak ya. Ya. Jadi kalau si cerewet ini lagi ngomel terus ya, mungkin yang si posesif ngomel, yang pasangannya berusaha mingkem, Menahan. nahan, cari waktu yang tepat, ajak ngomong, nanti prosesnya sama. Ya, coba dari yang paling sederhana, siapa orang terdekat yang bisa ngomongin, Mm-mm. ngeyakinkan. Kalau itu nggak sukses, bawa ke profesional dari level psikolog. Kalau itu juga nggak berhasil, bawa psikiater. Mungkin juga melibatkan dari sisi rohaninya. Mhm. Dia karena kan benteng terakhirnya rohani ya. Kalau misalnya dia nggak bisa bohongin deh, nanti hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Mhm. Ya itu jadi dibawa prosesnya seperti itu. Kalau sudah menikah. Tapi kan LDRan Bu, untuk menemukan waktu yang mencocokkan waktunya itu mungkin agak sulit ya. Agak sulit, apalagi kalau tadi beda negara ya. Mm-mm. Itu sulit ya. Cuman kalau kita punya niat ya harus dijaga, maksudnya diniatin lah ya. Dilakonin. Kalau kita mau betul-betul menjaga keutuhan keluarga ini ya kita harus diniatin kali ya. Oke, apalagi kalau misalnya udah ada anak juga ya. Iya. Itu harus lebih dipikirkan juga dong. Iya. Karena nanti dalam mendidik anak pun kalau LDR itu kan nanti bisa timbul masalah. Nah, biasanya nih masalah apa yang timbul dalam hal mendidik anak kalau untuk pasangan suami istri yang LDRan? Nah, ini kan misalnya si ibu yang di rumah. Mm-mm. Ya, otomatis semua nilai-nilai yang masuk tuh nilai ibu ya. Mm-mm. Bukan nilai ayah nggak masuk, tapi dominannya nilai ibu. Kedekatan secara emosional juga dengan ibu. Mm-mm. Nah, kadang-kadang pihak sebelah yang datangnya jarang atau terbatas banget waktunya, itu kan jadinya jealous ya. Kok anaknya lebih deket ke dia, nggak deket ke saya? Kok anaknya nggak mau ngomong? Padahal ini anak laki loh gitu, harusnya deketnya sama bapaknya. Mhm. Nah, itu contoh yang paling sederhana ya. Kedekatan emosional, nilai-nilai yang ditanamkan. Nah, belum ada bahaya lain kalau ribut. Nah, ada pasangan kan yang suka ngomel ya. Mhm. Ngomelnya tuh nggak pasan kalau kata saya ya. Misalnya jelekin pasangannya ke anak-anak, depan anak lah. Wadidaw. Depan anak gitu. Aha. Dia ngomong misalnya cerita, ya ini suamiku mah gini. Si anak kan ngedengerin ya. Apa ya sebenarnya? Nah, akhirnya ketika ayahnya datang, si anak juga sudah ada semacam perasaan gak nyaman dengan ayahnya. Oh, ini toh yang bikin ibuku gak bahagia. Jadi terbentuk di pikiran si anak itu berarti ya. Mungkin ibunya atau orang tuanya tuh nggak menyadari saat ngomong kayak gitu kan. Mungkin Betul. emosi ya Bu ya. Ya. Bukan maksud untuk bicara. Menjelekan. Iya, apalagi di depan anak Ya. gitu. Atau ada juga itu kalau misalnya dia lagi ngobrol sama orang. Tapi ada juga orang tua yang dalam tanda petik nih ya, belum matang ya. Mhm. Jadi misalnya dia ribut sama suaminya. Anaknya dipanggil. Diajak ngobrol, dikasih tahu loh. Oke. Kalau saya ada kasus itu adalah dia ribut sama istrinya. Mhm. Anaknya dipanggil. Kamu tahu nggak, mami kamu itu nggak bertanggung jawab. Ya, nggak punya responsibility. Terus orangnya arogan. Oke. Arogan itu seperti setan. Kok ngeri Bu kata-katanya ya? Ya, itu dia. Maksud saya ketika makanya kan sekarang itu kan mental health dari orang tua itu sangat penting. Iya. Sebenarnya itu. Ya, dan jadi ketika si anaknya ketemu saya, dia cerita, "Mami itu seperti setan." Lah, saya kan jadi ngurut kan. Coba ceritakan deh kenapa. Dia bilang, "Ya, papi ngomong, mami itu nggak punya responsibility, orangnya arogan. Orang-orang seperti ini seperti hanya setan yang arogan dan tidak punya tanggung jawab. Jadi aku pikir ya mami setan." Oke. Nah, ini untuk mengembalikan pemikiran anak tentang tentang sosok ibunya juga nggak gampang ya kalau Ya, misalnya sudah betul. terdoktrin seperti itu. Ya, Bu. bahkan ketika mungkin si ayah ribut ya, Mm-mm. sempat ngomong gitu ke ibunya, "Kamu teh nggak berhak deh tinggal di sini. Ya, ini rumahku, kamu teh nggak berhak." Terus si anaknya waktu marah ke ibunya teh ngomong Mhm. Sama, ngomong Sama. hal yang sama. Nah, jadi
Ini salah satu bahaya LDR ya. Mungkin si mama juga stres ya, kelupaan atau salah satu pasangan terus ngomel, anaknya tuh dijadikan tempat curhat gitu loh. Nah itu juga PR sebenarnya. Jadi kalau kita sedikit nyimpang ya, maksudnya keluar dari LDR-nya, kenapa mental health dari para orang tua itu sekarang kan menjadi topik isu yang harus diperhatikan. Lagi Karena- hangat-hangatnya nih. Iya, karena kalau misalnya orang tua yang gak sehat, biasanya dalam mendidik pun tidak sehat. Pasti akan ke bawah ya Bu ya. Betul. Nah ini menyikapi atau ada solusi yang paling terbaik supaya si yang tadi tuh kalimat-kalimat yang tadi kalau misalnya berantem itu nggak keluar, atau misalnya si anak juga akhirnya bisa deket sama ayahnya gitu, dianya nggak apa ya namanya, karena jauh kan hubungannya, setiap pulang tuh jadi nggak kaku gitu. Itu gimana Bu? Sebenarnya kan kalau sekarang mah untuk menyiasati hubungan seperti itu kan udah banyak San. Teknologi media ya, teknologinya. bener-bener. Bisa video call, bisa bikin video lucu-lucu, dikirim, bapaknya juga bisa kirim gitu, atau voice note ya, tidak hanya WA ngechat gitu loh Iya. ya, tidak chat aja tulisan tapi juga bisa voice note, say I love you gitu ya, atau mau malam doa bareng-bareng yuk gitu. Papa juga doa di sini, kamu juga doa di sana sama mama. Oh itu gitu. nggak boleh dihilangkan juga ya. Jadi Betul. rutinitas itu yang harus dibentuk ya Bu ya. Betul, karena kalau itu ada rutinitas kan pasti ada kebersamaan terus menerus ya. Walaupun tidak intens karena tidak ada hadir fisiknya, tapi kan ada teknologi yang bisa menjembatani ya. Nah, yang kedua ya sebenarnya orang tua juga apa ya, belajar untuk menyadari ya bahwa kita ini role model. Sulit ya Bu ya. Ya, agak sulit ya, terutama ketika emosi ya. Kadang-kadang kan lupa kalau emosi itu meledak keluar, yang penting plong. Terus kan ada orang tua yang ngomong, tak istri yang ngomong, saya kalau marah-marah Bu segala jadi, tapi saya mah udah. Ya sana udah, yang denger kan belum. Oh jadi masih ada bekasnya. Iya. Jadi kalau misalnya kadang gini ya, kalau misalnya apalagi LDR-an nih, kalau sekali ketemu tuh jangan ketemu ngambekan. Betul. Iya kan? Ketemu tuh harusnya quality time itu lebih bagus gitu. Lebih manis kan enak. Jadi kalau misalnya pergi lagi tuh jadi ada momen yang dikenang. Oh iya ya gitu. Ada kangennya gitu. Bener kan? Bener. Nah. Itu secara teori begitu. Oh iya teori sih Bu. Teorinya begitu, tapi prakteknya terutama untuk yang menikah kan nanti kompleks ya pernikahan itu. Misalnya udah si suaminya di luar kota, di rumah dia urusin semuanya sendiri, nyampe ketemu itu pengennya itu ngobrol tentang anak, laporan. Nah ini begitu laporan ditanggapinya yang sana pengen istirahat pulang, jadi nggak pas. Oke, jadinya memang agak sulit untuk menemukan titik itunya gitu, titik kesamaannya. Tapi kan bukan tidak mungkin ya Bu ya. Betul. Tapi ada yang berhasil juga. Maksudnya gini loh, bukan ada yang berhasil, banyak yang berhasil menjalani hubungan LDR ini. Banyak, sebenarnya cukup banyak. Karena ya itu tadi, rutinitas, komitmen lah ya. Kita mau jaga komunikasi seperti apa. Ya, kalau zaman dulu aja masih cuman modal HP, BBM ya, masih jalan, apalagi sekarang sudah teknologinya lebih maju. Jadi Dulu mah model wartel. Beneran ya. Setelah wartel kan ya punya HP lah Punya ya, HP. tapi HP yang masih segede bata Iya, kayaknya, bener. segede bata yang baterainya juga bisa habis gitu ya. Nah, Iya. sampai beli-beli charger tuh di mobil gitu ya, demi bisa ngobrol itu. Itu yang harus diniatin, bahwa yang pasti rutinitas harus, si komitmen itu harus tetap dijaga gitu, biar Iya. hubungan ini tetap langgeng pastinya. Tapi kan Bu yang namanya teknologi, ya mau video callan setiap hari, terus udah gitu teleponan, itu kan nggak bisa juga menggantikan sentuhan. Ya, Ya kan? betul. Sentuhan itu perlu gitu. Ya, Untuk apa ya? Bukan menghilangkan. Maksudnya untuk menumbuhkan bahwa saya butuh loh untuk sentuhan itu, untuk dipeluk. Itu gimana ya? Apakah memang ya udah pokoknya seminggu sekali atau sebulan sekali harus ketemu?
Apalagi anak nih Bu, anak kan Ya. butuh juga tuh yang namanya sentuhan Pasangan orang tua. juga Iya. ya betul. Jadi harus diniatkan lah, diusahakan misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali ketemu. Dan ketemu itu quality time yang tadi Krisan ngomong. Jadi betul-betul dipakai. Tapi kalau kita bicara soal pelukan, sentuhan ya, sebenarnya yang hidup serumah pun bisa tidak saling menyentuh. Betul. Betul nggak? Iya. Saya ada kasus nih yang konseling pada saya. Nikahnya kalau dibilang lama banget enggak lah ya, anak baru SMP ya. Tapi ya udah belasan Ya, tahun udah lah. biasa, oke. Nah, dia sampai mau peluk suaminya aja izin loh. Berarti bukan apa ya namanya, hugging person bukan ya? Saya nggak tahu. Dalam arti hugging person tuh gini loh ya. Kalau kita bicara hugging person, dari dulu kan bisa sampai punya anak, dulu pacaran gimana gitu ya. Nah tapi sekarang itu istrinya itu nggak pernah disentuh. Semenjak anak keduanya lahir itu nggak pernah disentuh, nggak boro-boro dipeluk, mau mewek. Istilah dia sih ngomong bukan nangis lagi, mau saya mewek Bombay juga Bu, enggak. Tapi kemarin tuh saya pengen sekali meluk suami saya. Dia nanya kan ke saya WA, boleh nggak Bu saya peluk suami saya? Lah saya bilang ya boleh lah. Saya bilang itu kan pasangan kamu. Yang nggak boleh dipeluk itu adalah suami orang. Nah itu dia. Jangan. Suaminya juga suami orang, kan dia orang. Oh ya. Gitu. Orang lain maksudnya. Orang lain. Nah itu betul. Tapi maksud saya silakan dipeluk. Tapi sedemikian takutnya dia sampai izin loh. Why? Karena suaminya dingin sekali. Nah terus waktu dipeluk tuh dia bilang ke suaminya, aku boleh peluk kamu nggak? Terus suaminya dengan lucu ya, tangannya ke atas, silakan katanya. Terus dia nggak balas peluk saya Bu katanya. Nah ini yang tinggal serumah loh. Aha. Nah ini kalau misalnya yang hubungan jarak jauh, Mm-mm. menerima perlakuan seperti ini pasti ting tong langsung radarnya jalan. Nah Kenapa nih? ini pun sebenarnya istrinya tuh demikian polos ya. Terus tapi dia nanya ke saya, aneh ya Bu ya. Ya saya bilang, ya kamu kan bisa jawab sendiri, aneh. Suaminya masih muda pula, about 40, Oke. masih muda lah. Iya. Dan kalau laki usia 40 itu kan sedang penuh gairah, Iya. karena life begin Begin at 40 40 gitu, sedang matang-matang ya. Tapi masa ya sampai tiis begitu gitu. Nah itu kalau misalnya menghadapi hal seperti itu gimana Bu? Sebenarnya dua-duanya harus konseling, tapi suaminya tidak pernah merasa perlu untuk konseling. Jadi yang selalu konseling itu Istrinya. istrinya. Dan yang kadang-kadang ya itu ya, tadi kita bahas yang sedikit tentang mental health ya, dari orang tua, dari pasangan, itu penting. Jadi si istrinya tuh di framing bahwa elu tuh sakit, elu tuh nggak waras, elu teh butuh konseling, gua mah sehat. Jawabannya gitu. Padahal kalau lihat dari reaksi tadi kan sebenarnya suaminya juga nggak sehat ya. Tuh. Atau mungkin karakternya kayak gitu. Kalau bicara karakter juga kan berarti ada yang nggak pas dong. Karena manusia tetap membutuhkan dicintai dan mencintai. Itu Tapi kalau misalnya radarnya jalan curiga, itu wajar nggak sih Bu? wajar. Apalagi yang LDR ya. Iya. Kan wah ini kenapa nih kok nggak mau Tiis ya, dipeluk? Iya. kok tiis gitu. Biasanya nggak begini gitu. Iya. Ya tapi awalnya jangan langsung curiga begitu. Evaluasi lah. Kemarin terakhir kita ribut apa enggak gitu ya. Kalau itu semua aman-aman saja, ya silahkan dibahas lagi gitu. Diajak ngobrol untuk bicara terbuka. Sebenarnya ada apa? Kok saya melihat ada perubahan? Nah kadang-kadang kan yang pasangannya juga tertutup ya. Nggak mau ngomong gitu. Suka enggak ada apa-apa kok. Biasa aja gua mah gitu Nah, ya. sebenarnya kan itu yang sulit Bu. Kitanya yang mau, tapi pasangannya tetap kekeh. Nah, Diam 1000 bahasa. kalau sudah begitu biasanya ada sesuatu. Ngoreknya bagaimana? Bu Evi punya cara nggak? Kalau saya selalu menyarankan yang pertama ya banyak ngobrol. Setelah itu kamu kan yang paling bisa merasakan ya, cari tahu. Cari taunya gimana Bu? Nah, dengan teknologi. Ih, kepo-kepoan jadi detektif ya. Betul. Saya ada kasus waktu itu. Tapi nggak masalah kayak gitu. Ya enggak.
Karena kan untuk tahu kebenaran daripada dia hidup dalam kebohongan kalau buat saya. Cek handphonenya boleh? Sebenarnya boleh. Kan ada juga pasangan Tapi yang asal jangan kepo ya, semua dicek. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita udah berani ngecek, kita harus belajar berani untuk sakit hati. itu yang susah ya. Jadi jangan sampai kita ngecek terus kita merasanya jadi teraniaya sendiri gitu loh. Itu kan nggak boleh. Kalau kita buka, ya artinya kita harus siap dong. Berarti sama kalau misalnya kita menyelidiki ada apa ini sebenarnya juga kita Betul. harus siap sakit hati. Harus siap sakit hati. Jadi saya pernah ada kasus suaminya salah satu punya posisi lah di bank, ya, bank yang cukup ya bank besar gitu. Tapi tiap kali sore itu nggak mau pulang, San. Pulang tuh selalu jam 9 malam. Masih sibuk. Bukan. Apa? Akhirnya ngaku ke saya bahwa dia pengen punya me time dengan teman-temannya hangout. Oh. Sementara istrinya ngomong saya di rumah dari pagi sampai malam lagi ngurus anak sendiri. Anak itu juga yang tadi kita bahas ya, nggak deket loh. Ini tinggal sekota ya. Oh, oke. Serumah. Jadi anak tuh dengan bapaknya itu nggak deket. Selalu ada jarak ya, karena memang datang posisinya si anak udah mau tidur. Pagi-pagi anaknya sekolah, bapaknya belum bangun. Anak pulang sekolah, bapaknya udah nggak ada, ya. Jadi nggak ada kedekatan. Maka kasusnya itu kan akhirnya si istrinya cari tahu tuh dari nyuruh adiknya tadinya, nyuruh adiknya diikutin gitu. Bilang mau badminton gitu ya, saya olahraga. Terus akhirnya dia ketahuan, loh kok ke rumah itu. Nah, mulai cari tahu nih adiknya siapa yang tinggal di situ. Ternyata salah satu teman kerja dia, anak buahnya. Nah, terus cari tahu lagi, tapi kan nggak punya bukti hitam putihnya. Akhirnya dia apa ya? Kayaknya nyuruh orang untuk ngefoto gitu loh. Itu kan satu kota, Bu. Tapi luar kota juga bisa. Bisa ya. Bisa kalau butuh effort yang lebih dong pastinya. Effort yang lebih. Terus cari orang yang memang dipercaya juga. Dipercaya juga, dan yang tidak boleh lupa ya minta Tuhan menunjukkan. Tapi nanti pasangannya malah kalau ketahuan gitu, kamu kok gitu nggak percaya nih sama saya. Ya kalau ada bukti. Oke. Jadi ada juga kasus tuh yang tadi cerita serumah. Tapi waktu itu dia bilang ada tugas keluar kota. Istrinya tuh curiga aja, tapi dia juga bingung ya ngebuktiinnya gimana gitu. Akhirnya dia doa. Ya itu ya, kadang-kadang juga kita nggak boleh lupa di atas tuh ada kuasa yang lebih besar. Betul. Ada power yang lebih besar. Jadi dia cerita, sampai satu malam Bu, tiba-tiba subuh-subuh saya ingat, kok saya udah lama ya nggak beresin laci itu. Bangun tidur jam 2 subuh, dia buka laci, kok dia menemukan ada satu kartu nama tour guide di Lombok. Oke. Ya, dia lihat, kok aneh ya, gitu. Jadi udah ada gelitik Ya, curiga. terus dia ada nomornya kan. Dia telepon, dia ngomong, saya mau liburan ke sana. Saya dapat referensi Anda dari si bapak ini. Boleh tahu gimana? Nggak langsung to the point. Dia tanya-tanya dulu soal wisata. Jawablah sama yang di sana. Emang tour guide kan. Terus, oh kemarin ini bapak ini mungkin puas ya dengan pelayanan Anda. Oh iya, waktu itu dia datang dengan istrinya honeymoon. Kata istrinya. Jadi ayah istrinya, oh ya begitu ya. Bisa minta nggak perincian biaya-biaya yang sudah keluar dulu bapak itu wisatanya kemana aja, keluar tuh sekian belas juta. Oh ke sini. Nah itu dengan modal itu dia paksa suaminya Ngaku. Ya nggak bisa berkelit lagi kali ya. Oh ini saya tahu Bu, kayak salah satu yang yang kemarin-kemarin tuh film apa? Yang Dia mah film aja tuh. siapa ini Mas? Nadia Danira ini siapa? Iya kan Bu? Ya. Itu kan juga mengenai ya perselingkuhan. Oke, mungkin nanti ada topik yang berbeda. Jadi maksud saya kita dengan yang serumah pun ya bisa aja bobol seperti itu. Tidak ada kehangatan
kalau memang kita nggak punya komitmen untuk menjaga keharmonisan, menjaga hubungan ini, apalagi LDR gitu. Tapi tidak berarti kalau LDR itu pasti jelek dan bermasalah, tidak. Tidak selalu ya. Tidak selalu, cukup banyak yang sukses dan bisa baik-baik. Oke. Nah, untuk menjaga kehangatan LDR itu gimana, Bu? Apinya tetap berkobar gitu. Nah, selalu cari momen untuk ngobrol, tidak ngobrolin tidak ngobrolin kalau udah punya anak misalnya ya, tidak ngobrolin melulu masalah anak. Oh, catat ya. Catat itu pasangan. Jadi boleh ya? Boleh. Jadi jangan sampai ngobrolin itu hanya ngobrolin anak, PR-nya nggak beres, dipanggil karena mukul temennya gitu ya. Atau kita bicarakan urusan rumah, genteng bocor, pembantu nggak balik. Itu masalah gitu ya. semua yang diobrolin itu. ya. Jadi masalah yang bikin pasangannya juga ya mau ngomong apa lagi. Urusannya ya masing-masing harus mencoba menciptakan pembicaraan mengingat masa pacaran dulu lah. Misalnya kamu kenal nggak temen kita dulu si ini gitu. Oh iya ya, udah lama ya nggak ketemu. Kayak gibah kutip ya. Iya. Tapi nanti ya kita juga inget ya dulu kita pacaran tuh pernah bareng, double date segala macam. Ya kamu tuh dulu tuh nyebelin dah gitu ya. Kayak begitu gitu loh. Jadi ada momen di mana bicara ya. Kemudian juga mungkin kalau ada rencana apa-apa dibicarakan. Jadi misalnya pengen liburan, Boleh kali liburan tanpa anak? Boleh. Pasangan nggak masalah ya? Bukan nanti disangkanya egois? Apalagi yang LDR-an nih, Bu. Enggak. Karena itu juga harus dijaga momen bersamanya. Oke. Ya. Kan enggak gini loh. Memang kita menikah untuk punya anak lah. Tapi ketika sudah punya anak kan tidak berarti kita tidak punya pasangan lagi. Iya. Itu dia. Jadi berarti tetap harus dijaga. Oke, berarti tadi salah satu untuk tetap mengobarkan si api sayang, api cintanya itu untuk yang LDR adalah ngobrol di luar masalah anak, di luar masalah rumah, genteng bocor, pipa dan lain sebagainya ya. Terus Masalah utang gitu nanti dulu itu ya. Atau itu udah diobrolin, Ya. sisanya berapa persennya lebih banyak presentasinya ngobrol tentang. Tapi mungkin harus dicari momen khusus di mana misalnya malam-malam ya, telepon ya, udah makan belum? Tadi aku ya bisalah diciptakan pembicaraan. Tadi aku ketemu dia loh. Momen itu memang harus diciptakan Harus ya, Bu. diciptakan. Jadi kadang-kadang kalau nggak diniatkan itu sering kejebak oleh pembicara yang rutin. Udah enek sih mamanya, anaknya dipanggil guru, ini udah dipanggil 3 kali gitu ya. Tugas di gereja bolos terus gitu. Nah itu kan ya berarti kan di luar itu dia harus ngomong. Oke, terus tadi usahakan untuk misalnya mau liburan yuk, liburan Berdua aja. Jadi jangan merasa bersalah. Kalau misalnya aduh anak nggak diajak, kesian dong gitu. Nah, maka untuk mengurangi rasa bersalah, carilah momen liburan yang nggak terlalu lama. Jangan seminggu berdua terus gitu ya. Kan kasihan yang Dititipin. ya apalagi kalau anaknya rewel ya. Iya. Jadi misalnya ya udahlah kita 2 hari aja, 2 malam aja. Tapi ya kan quality time untuk berdua. Terus jangan sampai pada saat berdua itu karena yang satu seneng konten TikTok misalnya, nge-TikTok terus ya. Nggak begitu juga. Terus ada yang seneng update status. Terus ini saya lagi begini. Terus yang satu malah bingung. Ini gue liburan atau lagi ngontennya gitu ya. Nggak begitu juga. Tapi betul-betul digunakan untuk hal-hal yang memang mungkin nggak jarang banget ya gitu. Makan bareng, cari makan misalnya inget masa lalu, makan di warteg enak loh gitu ya. Carilah warteg, makan di warteg. Kan hal-hal seperti itu bisa membuat kita kembali ke masa-masa yang menyenangkan itu, San. Betul, dan itu bisa menjaga sayangnya atau hangatnya hubungan suami istri ya. Betul. Pastinya. Oke. Nah, Bu Evi, kalau misalnya nih dibakar api cemburu, apalagi LDRan, itu gimana menasihatatinya? Yang pertama, kalau dicemburuin ya,
jangan juga negatif dulu. Artinya kalau masih ada cemburu tuh ada cinta ya. Iya. Kalau udah cuek bodoh teuing loh. Itu Lu ada yang mau sama siapa juga bodoh teuing dan gua mau udah nggak pengen. Nah, itu kan bahaya, lebih bahaya. Jadi siapapun yang kena dicemburuin ya pertama terima kasih. berbahagialah. Berbahagialah, artinya dia masih cinta sama saya. Tapi gimana mensiasatinya? Diajak duduk bareng, kalau perlu sekali-kali dibawa ke tempat kerjanya, diperkenalkan loh ke temen-temennya. Itu Ka- nggak lebay, Bu? Enggak, kadang-kadang kan gini loh, orang tuh cemburu karena dia nggak tahu dengan circle mana dia bergaul, si suami atau pasangan ya. Kemudian nggak pernah tahu loh tempat kerjanya seperti apa, sehingga dia berimajinasi sendiri ya. Mhm. Nah, kalau sekedar imajinasi benar, kalau udah halu kan riweuh gitu ya, repot kitanya. Jadi sebaiknya diperkenalkan, ini atasan saya, sekali-kali nggak apa-apa. Tapi jangan sampai setiap kegiatan dibawa dan diinikan, karena kadang-kadang mungkin betul-betul hanya kegiatan kantor. Mhm. Dan yang pasti sih mungkin ya itu tadi ya, balik lagi ke rasa percaya itu ya. Ya, dan yang kedua setelah diperkenalkan jadi dia tahu aktivitas, dia juga harus mengerti ya bahwa suaminya itu siapa, misalnya atau pasangannya siapa. Oh, ternyata pasanganku tuh punya kedudukan loh. Berarti saya harus jaga nama baik loh. Mhm. Kalaupun saya cemburu, caranya harus cantik. Gimana cemburu yang cantik? Ya, misalnya gini loh, kan dia bisa ngecek, kan bisa tanya, "Bapak kemana?" Tapi bisa juga bisa bicara nggak sama bapak? Oh, bapak kan Bu lagi oh iya ya maaf duh saya lupa gitu. Padahal nggak tahu. Padahal nggak tahu, jadi Oke. baru tahu gitu kan. Tuh kan kita ngeles cantik, kita nggak mempermalukan pasangan kita. Dan tidak mempermalukan diri sendiri. Iya, kadang-kadang kan ketika sudah emosi mulai curhat lagi ya sama anak buah pasangan yang nggak tahu apa-apa, malah jadi tahu ini loh bapak itu kebiasaannya kayak gini-gini teh nggak pernah ngomong, saya menjadi sedih. Nah, anak buahnya oh ternyata begitu toh gitu. Nanti di pantry jadi bahan omongan, Nah, bahan itu gosipan. Nah itu dia. Oke, berarti itu cemburu juga harus cemburu cantik ya. Iya. Cemburu cantik. Artinya apa ya? Kita harus bisa mengekspresikan perasaan itu dengan baik. Agak susah ya kalau misalnya lagi cemburu. Agak PR gitu. Jadi ini harus belajar untuk mengendalikan si emosi juga kan. Betul. Pas lagi cemburu-cemburunya tuh, jadi jangan langsung dijedang gitu, Bu. Ya, sebenarnya kalau dijedar gitu ada resiko. Resiko yang harus dijaga adalah ketika yang di sana juga nggak terima meledak, kita siap nggak? Mhm. Jadi jangan sampai karena kita nggak siap meledak, ya. Begitu meledak kita kelabakan sendiri gitu. Akhirnya kita merasa, loh kok saya jadi pihak yang salah ya? Padahal saya menemukan sesuatu itu. Oke. Berarti harus ya itu tadi ya, di maintain si emosionalnya gitu. Emosionalnya, kemudian juga hati kitanya ya, terutama juga harus belajar untuk positive thinking. Oke. Jangan negative thinking gitu. Jangan negatif thinking terus. Nah, apakah LDR bisa menggerus rasa cinta? Bisa kalau nggak dijaga. Oh ya, pasti ya. Kenapa? Karena itu kan udah lebih jarang ketemu. Masing-masing punya gaya hidup yang mungkin berbeda ya. Di kota, yang satu di kota A, yang satu di kota B. Masing-masing sudah punya circle yang berbeda juga. Begitu ketemu kadang-kadang jadi seperti dua orang asing. Makanya itu tadi si api cintanya itu Harus dipertahankan, jangan sampai hilang agar tidak menggerus rasa cinta kedua pasangan. Iya. Oke, Bu Evi. Ya. Waktunya sudah habis. Nggak kerasa ya kalau ngobrol ya? Iya, nggak kerasa. Bu Evi ada yang ingin disampaikan nggak ke Sobat Komsos mengenai long distance relationship ini? Monggo loh, silahkan loh. Jadi untuk para sobat Komsos yang sedang menjalani LDR, pesan saya jangan kecil hati dulu. Bahwa LDR itu punya banyak masalah. Sebenarnya sih kalau relasi dengan orang lain mau dekat, mau jauh, pasti ada masalah gitu ya. Karena kita berasal dari dua keluarga yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda. Kuncinya adalah belajar untuk positive thinking dulu. Ya, jadi kalau ada apa-apa bukan emosi yang didulukan, bukan negative thinkingnya. Mari kita
positif, kita cari tahu, oh mungkin begini, oh alasannya ini. Yang kedua ya harus punya komitmen. Membina relasi itu harus ada komitmen. Komitmen untuk berbagi waktu, berbagi apa ya, mungkin juga yang paling mahal kan waktu ya, Iya. karena kita nggak bisa beli ya. Kadang-kadang berat di ongkos, Ya. beli kuota gitu ya, untuk hal-hal seperti itu. Tapi itu nggak boleh hitung-hitungan ya. Nah ketika ketemu, gunakan untuk hal-hal yang memang bisa membangun relasi lebih baik ya. Jadi biasanya menjadi tidak baik relasi itu karena kita kejebak oleh egoisme kita dan Oke. keinginan merubah pasangan kita seperti yang saya inginkan. Baiklah. Tuh. Jadi selamat menjalankan dan positive thinking. Positive thinking dan juga pastinya komitmen tadi ya Bu ya. Ya, betul. Oke, Bu Evi makasih loh sudah mau Sama-sama. hadir di Bincang Asik kali ini. Iya. Ngobrolin soal LDRan. Semoga yang pejuang LDR ya. Pakai pejuang. Iya dong, pejuang LDR ini bisa berhasil, apalagi yang baru pacaran, Ya. bisa berhasil untuk menuju ke pernikahan Ya. ya. Dan Yang juga sudah menikah yang sudah bisa menikah. mempertahankan keutuhan keluarga dan menjadi keluarga yang tetap harmonis. betul sekali. Bu Evi, semoga kita bisa ketemu lagi ya Ya. di Bincang Asik episode-episode selanjutnya. Oke. Oke, dan Sobat Kompas makasih ya sudah menonton episode kita kali ini. Sudah bincang asik barengan sama Ibu Evi Wirya Sugeta. Saya Krisan Maharani pamit dan juga Ibu Evi pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.